Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah, ya Alim, amma ba'du. Ikhwani fillah, asdiqail a'izza, terkhusus wabil khusus teman-teman The Jackmania dimanapun antum berada, dan mudah-mudahan di bulan yang suci ini kita mendapatkan rahmat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diminta untuk senantiasa belajar. Kita diminta untuk senantiasa mengupgrade diri. Bahkan dalam hal mengupgrade diri, dalam konteks mengupgrade diri, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, wabil khusus sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan bil majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfir raqabah. Wa salamuka ala alimin khairul laka min alfi faras tasaddaqta biha fi sabilillah ta'ala. Wa nadruka ila alimin khairul laka min ibadati alfi sanah." Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya kamu bentar, di majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman, ente enggak pegang pulpen, wa la taktubu harfan, ente enggak menulis sesuatu karena enggak megang pulpen, khairul laka, itu lebih baik bagimu, min itki alfir raqabah, dari membebaskan, dari memerdekakan 1000 budak. Kita ketahui bahwasanya pahala membebaskan 1 budak itu pahalanya sangat luar biasa besar. Apalagi membebaskan 1000 budak, dan itu kita dapatkan dengan hanya duduk sesaat di dalam majelis ilmu. Bahkan nggak sampai situ, baginda Nabi besar Muhammad SAW meneruskan hadisnya. Beliau berkata, "Wassalamuka ala alimin khairul laka min alfi faras tasaddaqta biha fi sabilillah." Dan salamnya kamu menjawab salam misalkan dari para asatid, daripada habaib, daripada masyayikh, itu lebih baik daripada 1000 tunggangan. Tasaddaqta biha fi sabilillah, kamu sedekahkan 1000 tunggangan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggak sampai situ, lanjut lagi. Baginda Rasul mengatakan bahwasanya wa nadruka ila alimin, melihatnya kamu kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu, daripada asatid kita, pada guru-guru kita, khairul laka min ibadati alfi sanah, lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Dan ketahuilah bahwasanya hal yang mesti kita pelajari di atas muka bumi ini, salah satunya adalah Al-Quran. Dan fenomena Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui perantara malaikat Jibril dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbail kiram, banyak ayat yang menerangkan tentang nuzulul Quran. Namun sedikit dari kita memahami apa maksud dan hikmah daripada fenomena nuzulul Quran, yaitu turunnya Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahibbail kiram, para ulama, para guru-guru kita, para salafun saleh sering mengajarkan kepada kita bahwasanya nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui malaikat Jibril dan melalui perantara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa sampai kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang menerangkan tentang fenomena tersebut. Salah satunya adalah dalam surat Al-Qadr,
Dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi, misalkan dalam surat Al-Isra ayat 105 sampai 106 dikatakan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala mukthil wa nazzalnahu tanzila. Dikatakan di situ bahwasanya kami telah menurunkan Al-Quran, yaitu Allah telah menurunkan Al-Quran dengan kebaikan, dengan sebaik-baiknya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran dengan kebaikan. Dan kami tidak mengutusmu, wahai baginda Nabi, kecuali hanya untuk memberikan kabar gembira bahwasanya orang-orang yang beriman akan diberikan surga dan orang-orang yang berkhianat akan diberikan neraka. Kemudian lanjut ke ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya kami telah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur agar kamu, wahai baginda Rasulullah SAW, dapat membacakannya kepada umat manusia secara berlahan-lahan. Dan kami telah menurunkannya bagian demi bagian. Dari ayat-ayat tersebut, para ulama menafsirkan atau mengambil arti daripada fenomena nuzulul Quran, yang artinya adalah dari kata inzal wa nazzal. Inzal artinya adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud kepada malaikat Jibril di sama'id dunya, di langit dunia. Satu bagian langsung turun. Kemudian kata nazzal itu adalah turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Inilah makna daripada nuzulul Quran. Namun mari kita lihat fenomena atau hikmah dibalik dari fenomena tersebut. Hikmahnya adalah konsep daripada turun itu sendiri. Kalau misalkan naik, itu artinya dari bawah ke atas. Kayak klasmen Persija harus naik dari bawah ke atas. Tapi kalau misalkan turun, dalam konteks nuzul Quran adalah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kepada kita hambanya yang maha rendah. Di sini kita bisa ambil bahwasanya posisi kita sebagai hamba adalah di bawah. Jadi ahibbail kiram, buat apa kita meninggikan hati kita? Buat apa kita sombong? Padahal kita tahu, kita sadar bahwasanya posisi hamba hanyalah di bawah. Semakin kita meninggikan badan, semakin kita meninggikan hati, semakin kita meninggikan diri kita, maka semakin sakit ketika kita jatuh nanti. Maka efeknya ketika orang semakin tinggi, jatuhnya akan semakin sakit. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, guru-guru kita mengambil hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW lantas mengajarkan, la tadkhulul jannata maka fi qalbihi syai' minal kibir. Artinya apa? Artinya adalah orang tidak akan masuk surga ketika di hatinya ada sedikit aja daripada kibir atau sombong. Maka penting bagi kita untuk mentadaburi makna atau hikmah dibalik daripada fenomena nuzulul Quran, yaitu posisi kita sebagai hamba adalah di bawah, dan jangan sampai kita meninggikan hati kita, jangan sampai kita meninggikan diri kita, jangan sampai kita sombong sehingga kita lupa daratan, kita lupa posisi kita sebagai hamba. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, Ustadz, saya mau bertanya satu kali lagi, apakah amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan? Oke, teman-teman semua, itu adalah pertanyaan daripada abang kita, Abang Cahya Supriyadi, kiper andalan kita. Beliau bertanya, apakah amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan? Wah, itu ulama membahas panjang lebar tentang amalan-amalan yang baik dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Tapi ada guru aneh pernah mengajarkan kepada aneh bahwasanya yang terbaik bukan pada amalannya. Yang terbaik adalah pada keistiqomahan mengamalkan amalan tersebut. Maka banyak nih fenomena kita misalkan di Indonesia, orang-orang menggebu-gebu di awal sholat taraweh
orang-orang 20 misalkan. Wah, dia mau 25 misalkan kayak gitu. Gak saking menggebu-gebunya. Nah, tapi kalau udah nyampe tengah, hilang menggebu-gebunya. Hilang semangatnya. Maka Guru Ane mengatakan amalan yang paling baik dilakukan di bulan Ramadan adalah keistiqomahan menjalankan amalan tersebut. Kemudian ada pertanyaan masuk di IG Persija. Beliau bertanya, apa keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar dan malam Nuzulul Quran? Ketahuilah malam-malam setiap malam di sepanjang tahun tidak akan memiliki keistimewaan kecuali dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Nuzulul Quran adalah malam yang istimewa sebab Quran sendiri adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Jadi malam Nuzulul Quran tidak akan seistimewa itu kecuali dia disandarkan kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalamullah. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang biasa sebenarnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengangkat malam tersebut di dalam Al-Quran yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ketahuilah dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar. Dan ketahuilah bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, yang mana malam itu lebih baik daripada min alfi syahr, dari seribu bulan. Orang seandainya mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan melebihi orang-orang soleh yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang biasa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan ibadah 1000 bulan. Yang mana tidak didapatkan misalkan orang soleh yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka sangat mulia orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Maka kita diajarkan oleh para guru-guru kita untuk senantiasa bersiaga dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam-malam yang mulia tersebut. Wabil khusus di dalam malam Lailatul Qadar. Karena kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu akan muncul kapan. Makanya kita diminta untuk siaga dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Teman-teman semua, kemudian ada pertanyaan dari @makitam.dani. Apakah suntik vaksin ketika berpuasa membatalkan puasa? Ini juga telah dibahas oleh para ulama ketika corona kemarin. Ada dua pendapat. Yang pertama, apabila suntiknya itu vaksin yang berupa obat, maka suntiknya itu tidak membatalkan puasa, teman-teman semua. Tapi apabila suntiknya itu berupa vitamin yang dapat menguatkan badan kita, maka para ulama menghukuminya sebagai makanan dan membatalkan puasa. Itulah pertanyaan dari para pemain, juga dari para di Jackmania yang masuk ke IG Persija Jakarta. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Mudah-mudahan Allah memotivasi kita, wabil khusus dengan fenomena Nuzulul Quran, untuk senantiasa beristiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hakadha minni wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.